Halo sobat, salam jumpa kembali di video channel kesayangan kita. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai teori respon butir dan penerapannya pada SBMPTN, serta bagaimana dampak terhadap peserta akibat sistem penilaian yang baru ini, serta nanti kita akan membuat strategi yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan peluang kita lolos SBMPTN. Mari kita ikuti hingga selesai. Untuk teman-teman semua yang baru saja nonton video ini, channel ini adalah channel seputar informasi, tips, dan strategi bagaimana cara meningkatkan prestasi akademik. Channel ini juga berisi tentang tips, strategi, dan informasi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri. Jika kamu semuanya tertarik, maka silakan aja langsung subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sebagai landasan kajian teori untuk video kita kali ini, saya memakai buku ini. Hampir selama 2 minggu saya mencoba untuk memahami dan mengkaji buku ini. Hasilnya, wow, lumayan. Untuk ukuran orang awam seperti saya, memahami buku ini teramat sulit. Jadi kalau kita tidak membaca buku-buku atau referensi sebelumnya atau buku dan referensi yang lainnya, agak sulit bagi saya untuk memahami ini. Akhirnya kita juga padukan dengan referensi-referensi lain, termasuk saya juga melakukan diskusi ke sana dan kemari dengan orang-orang yang expert di bidang teori respon butir atau setidaknya pakar matematika. Nah, hasil dari pemahaman saya akan saya tuangkan dalam bentuk kalimat ataupun kata ataupun bahasa yang saya mengerti. Harapannya teman-teman juga akan mengerti dengan apa yang saya paparkan, dan pada akhirnya teman-teman mempunyai strategi untuk menjaga peluang lolos SBMPTN. Langsung aja kita mulai. Secara umum, sistem penilaian yang diberlakukan dalam beragam tes itu dibagi menjadi 2 klasifikasi besar. Yang pertama adalah sistem penilaian dengan pendekatan teori klasik, dan yang kedua adalah sistem penilaian dengan pendekatan teori respon butir. Kedua sistem ini pernah diberlakukan pada SBMPTN. Pada tahun 2017 ke bawah, sistem penilaian yang digunakan adalah sistem penilaian dengan pendekatan teori klasik. Nah, sejak tahun 2018, konsep penilaian ini berubah dari teori klasik menjadi teori respon butir yang selama ini kita kenal. Lalu, apa yang membedakan antara konsep penilaian dengan teori klasik dengan konsep penilaian teori respon butir? Konsep penilaian dengan metode klasik adalah model penilaian matematis yang mengukur kemungkinan peserta mampu menjawab butir-butir soal sesuai dengan kemampuan pesertanya. Pendekatan klasik hanya mengukur kemampuan setiap individu dalam mengerjakan soal-soalnya, tanpa terpengaruh dengan peserta lain sebagai pesaingnya, dan untuk bobot serta penilaian sudah ditetapkan di awal oleh panitia penyelenggaranya. Di tahun 2017 ke bawah, ketentuannya adalah apabila ada seorang peserta yang mampu menjawab 1 soal benar, maka dia diberikan poin atau bobot 4, dan apabila dia menjawab dengan salah akan mendapatkan poin min 1, dan apabila tidak dijawab maka poinnya adalah 0. Jadi semakin banyak seorang peserta mampu menjawab soal benar dan semakin sedikit dia menjawab soal salah, maka bisa dipastikan nilainya akan cenderung tinggi dan mempunyai peluang besar untuk lolos di jalur SBMPTN. Poin ini berlaku sama untuk semua soal, baik nomor 1 hingga nomor terakhir, tanpa memperhatikan karakteristik dari soalnya. Karakteristik yang dimaksud adalah variasi tingkat kesulitan soal, apakah soal itu tergolong sulit, sedang, ataukah mudah. Jadi dalam konsep 2017 ini, semua jenis ataupun semua karakter soal akan mempunyai bobot yang sama, yaitu plus 4, min 1, maupun 0. Dengan konsep penilaian seperti ini bisa dipastikan semua peserta SBMPTN akan berlomba-lomba untuk mengerjakan soal yang mereka anggap mudah, sekaligus menghindari soal-soal yang mereka anggap sulit dengan cara dikosongi. Bahasa mudahnya, betapapun soal itu mampu dikerjakan oleh sebagian besar peserta, kita tetap mendapatkan poin 4. Dan sebaliknya, betapapun soal itu hanya mampu dikerjakan oleh sedikit orang saja, semua penjawab benarnya juga tetap mendapatkan poin 4. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem penilaian dengan pendekatan teori respon butir.
Teori respon butir merupakan model matematis untuk mengukur kemungkinan peserta mampu menjawab butir-butir soal tergantung dari kemampuan peserta, karakteristik soalnya, dan respon peserta lain dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Artinya, yang pertama, peserta dengan kemampuan yang lebih tinggi akan mempunyai kemungkinan untuk menjawab sebanyak mungkin soal dengan benar dibanding dengan peserta yang mempunyai kemampuan yang relatif lebih rendah. Yang kedua, peserta tidak serta-merta mendapatkan poin 4 atau bobot 4 jika mampu menjawab soal benar. Bobotnya akan dihitung sesuai dengan respon peserta lain yang juga mampu menjawab soal itu dengan benar. Berdasarkan poin nomor 2, bobot atau poin akan diberikan secara variatif kepada peserta yang mampu menjawab benar sesuai dengan karakteristik soalnya, apakah soal itu termasuk soal mudah, soal sedang, ataukah soal sulit. Yang menarik, soal dikategorikan sebagai soal mudah, soal sedang, atau soal sulit bukan ditentukan atau ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara tidak menentukan soal nomor berapa saja yang tergolong mudah, soal nomor berapa saja yang tergolong sedang, dan soal nomor berapa saja yang tergolong sebagai soal sulit. Semua itu ditentukan oleh setiap respon pesertanya dalam mampu menjawab soal-soal yang ada. Jadi kategorisasi soal itu bergantung dari respon setiap peserta dan peserta yang lain dalam menjawab soal-soal yang ada. Menyambung kriteria nomor 4, dalam hal ini panitia penyelenggara hanya menyediakan soal-soal yang sudah dikualifikasi sebagai soal HOTS. Adapun mengapa disebut soal HOTS kita akan bahas di video berikutnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang keenam, soal dengan kategori sulit akan mendapatkan kompensasi nilai atau poin yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang mampu menjawab soal yang berkategori mudah maupun sedang. Jadi pada teori respon butir, sistem penilaiannya didasarkan pada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah kemampuan setiap individu dalam mengerjakan soal-soalnya, yang kedua adalah karakteristik dari soal tersebut, dan yang ketiga adalah respon peserta lain dalam menjawab soal-soal tersebut. Ini juga yang menjadi dasar rumus untuk perhitungan dalam teori respon butir ini. Apakah ada nilai minus dalam konsep penilaian di teori respon butir ini? Bagaimana tahapan penilaiannya dan berapakah bobot ataukah poin yang didapatkan bagi setiap penjawab pada variasi karakteristik soal? Mari kita padukan kajian teori yang ada dengan ketentuan panitia SBMPTN. Sistem penilaian pada ujian tertulis SBMPTN 2018. Metode penilaian oleh panitia pusat dilakukan melalui 3 tahap yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 1, seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberikan skor 1 untuk setiap jawaban benar dan skor 0 untuk setiap jawaban yang salah atau tidak diisi alias kosong. Berdasarkan kajian referensi, tahap ini disebut sebagai tahap penskoran. Tahap penskoran itu merupakan sebuah tahap untuk mengidentifikasi kemampuan peserta dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Konsep tersebut ada dalam buku ini di bab 2 halaman 12. Skor ini selanjutnya akan sangat menentukan besar kecilnya konstanta yang didapat oleh setiap peserta sebagai dasar pengali untuk perhitungan pada konsep teori respon butir. Konstanta yang saya maksud dalam buku ini disebut sebagai probabilitas respon menjawab soal dengan benar. Ada di halaman 13 ya, sedangkan kata konstanta atau deskripsi konstanta ini saya temukan di buku ini juga halaman 107. Lebih lanjut, di buku ini disebutkan bahwa konstanta yang didapat oleh setiap peserta itu mempunyai rentang antara 0 hingga 1. Namun dalam prakteknya, rentang atau interval ini bisa juga antara 0% hingga 100%. Untuk mendapat skor konstanta yang tinggi, peserta tidak boleh lagi membuat strategi untuk mengosongi banyak soal. Justru untuk mendapatkannya, kita harus menjawab sebanyak mungkin soal benar. Bagaimana penerapannya? Untuk soal UTBK berkategori saintek, baik TPS maupun TKA-nya, soal total adalah 150. Jika kita asumsikan seorang peserta mampu menjawab semua soalnya dengan benar alias ke 150 soal itu dijawab dengan benar,
maka seorang peserta ini akan mendapatkan konstanta 1 hasil dari perhitungan 150 dibagi dengan 150. Begitu juga untuk kategori soshum baik TKA maupun TPS. Dengan soal sebanyak 175, maka jika seorang peserta kita asumsikan mampu menjawab semua soalnya dengan benar, maka dia juga mendapatkan konstanta 1 hasil dari perhitungan 175 dibagi dengan 175. Kita ambil satu contoh yang lainnya. Misalkan seorang peserta saintek itu mampu mengerjakan 30% dari total soal. Berarti peserta ini mampu menjawab 45 soal. Nah, berapakah konstantanya? Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 45 dibagi dengan total soal, atau 45 dibagi dengan 150. Jadi konstanta yang ia dapatkan adalah 0,3. Karena itu di awal tadi kita sudah menyampaikan bahwa kemampuan peserta yang tergolong tinggi akan membawanya untuk mampu mengerjakan sebanyak mungkin soal benar, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap konstanta yang ia miliki atau ia dapatkan. Sekarang kita masuk kepada tahap penilaian yang kedua, yaitu dengan menggunakan teori respon butir, maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya. Di antaranya adalah tingkat kesulitan relatifnya terhadap soal yang lain dengan mendasarkan pada pola respon jawaban seluruh peserta tes tahun 2018. Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan relatif mudah, sedang maupun sulit. Dalam tahap ini karakteristik soal akan ditentukan. Tentu saja klasifikasi karakteristik soal ini akan didasarkan kepada respon semua pesertanya dalam menjawab soal benar ataupun salah. Satu persatu soal atau sering disebut sebagai butir soal ini akan ditentukan karakteristiknya, apakah dia ini soal mudah, soal sedang ataupun soal sulit. Dalam buku ini di halaman 13 disebutkan bahwa soal akan dikategorikan sebagai soal mudah apabila mampu dijawab oleh sebagian besar pesertanya. Soal akan dikatakan sebagai sedang apabila mampu dikerjakan oleh sebagian peserta. Dan soal akan dikategorikan sebagai soal sulit apabila mampu dijawab oleh sebagian kecil pesertanya. Kategorisasi ini biasa disebut sebagai daya pembeda atau indeks pembeda. Ada juga yang mengatakan ini disebut sebagai indeks diskriminasi. Daya pembeda sendiri itu mempunyai rentang, yaitu antara 0 hingga 1. Jika daya pembeda mendekati angka 0, itu artinya soal itu tergolong sebagai soal sulit karena hanya mampu dikerjakan oleh sebagian kecil peserta. Demikian sebaliknya, apabila daya pembedanya mendekati angka 1, berarti soal ini tergolong sebagai soal mudah karena mampu dikerjakan oleh sebagian besar pesertanya. Nah, sesuai dengan ketentuan panitia SBMPTN bahwa soal itu digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Itu artinya bisa kita pastikan bahwa intervalnya atau rentangnya dibagi menjadi 3. Sekarang berapa kisaran intervalnya? Sebenarnya tidak ada rumus baku, ini semua tergantung dari ketentuan panitia penyelenggaranya. Namun dalam sebuah referensi yang berjudul Daya Beda dan Tingkat Kesukaran Soal oleh Jombang Pustaka dinyatakan bahwa yang pertama, pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah kategori mudah, sedang, dan sukar adalah adanya keseimbangan antara ketiga kategori itu. Yang kedua, porsi jumlah soal untuk ketiga kategori itu, kategori soal sedang diatur dengan porsi terbesar, sedangkan soal mudah dan sulit diatur seimbang. Yang ketiga, perbandingan soal mudah, sedang, dan sulit bisa dibuat dengan skema 3-4-3. Artinya 30% soal mudah, 40% soal sedang, dan 30% soal sulit. Jadi soal dikatakan mudah apabila mampu dikerjakan oleh lebih dari 70% pesertanya. Soal dikatakan sedang apabila mampu dikerjakan oleh lebih dari 30% hingga 70% peserta.
Dan soal dikategorikan sebagai soal sulit apabila mampu dikerjakan oleh 30% pesertanya. Selanjutnya, berapakah skor yang didapat oleh setiap peserta yang mampu menjawab dengan benar baik soal sulit, soal sedang maupun soal mudah ini? Mari kita masuk ke tahap yang ketiga. Pada ketentuan panitia SBMPTN, tahap yang ketiga, karakteristik setiap soal yang diperoleh pada tahap 2 digunakan untuk menghitung skor setiap peserta. Soal-soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding dengan soal-soal yang relatif lebih mudah. Tahap-tahap perhitungan skor ini dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran, dan penilaian. Pada tahap ini akan ditentukan berapakah skor yang dipunyai oleh peserta yang mampu menjawab soal mudah, soal sedang, maupun soal sulit. Berbagai referensi yang ada termasuk dalam buku ini lazimnya rentangnya antara 1 hingga 4. Kalau kita cermati, pada SBMPTN 2017, poin yang didapat untuk setiap jawaban benar adalah plus 4. Kita bisa menduga dan mengira bahwa poin ini tidak akan diubah secara radikal, sehingga kita bisa meyakini bahwa setiap soal sulit yang mampu dijawab dengan benar oleh pesertanya akan mendapatkan bobot atau poin 4. Nah, sekarang berapakah poin ataupun bobot yang didapatkan oleh peserta yang mampu menjawab soal dengan kategori sedang maupun mudah? Tentu saja ini adalah prerogatif dari panitia LDMPT. Namun demikian, kita dapat membuat setidaknya 3 simulasi. Simulasi yang pertama, soal dikategorikan sebagai soal mudah, bagi setiap penjawab benarnya akan mendapatkan poin atau bobot 1. Sedangkan soal yang mampu dijawab dengan benar untuk kategori sedang akan mendapatkan bobot 3. Simulasi yang kedua, soal yang berkategori mudah akan mendapatkan poin 1, sedangkan soal berkategori sedang akan mendapatkan poin 2. Dan simulasi yang ketiga, soal dengan kategori mudah akan mendapatkan poin 2, sedangkan soal berkategori sedang akan mendapatkan poin 3. Sekarang mari kita hitung sistem penilaian dengan pendekatan teori respon butir berdasarkan paparan-paparan tadi. Jika kita memakai simulasi, yaitu soal sulit berbobot 4, soal sedang berbobot 3, dan soal mudah berbobot 2, marilah kita ke studi kasus. Anggap saja seorang peserta bernama A itu mampu menjawab 100% soal, alias semua soal itu dia jawab dengan benar. Selanjutnya kita umpamakan soal nomor 10 itu ternyata mampu dijawab oleh 28% peserta. Maka berapakah nilai yang didapat seorang peserta ini untuk nomor 10? Karena kita di awal tadi sudah memahami unsur dalam teori respon butir itu ada 3. Yang pertama adalah kemampuan individu, yang kedua adalah karakteristik soalnya, dan yang ketiga adalah respon peserta lain. Maka kita bisa menuangkannya dalam sebuah rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Konstanta dikali dengan skor soal benar dikali dengan bobot respon butir soal. Maka perhitungannya menjadi 1 dikali 1 dikali 4 sama dengan 4. Konstanta sama dengan 1 karena si A mampu menjawab 100% soal UTBK. Kemudian soal benar sama dengan 1 karena si A menjawab soal nomor 10 dengan benar. Dan bobot butir soal sama dengan 4 karena soal nomor 10 adalah soal dengan kategori sulit. Artinya untuk nomor 10 sang peserta mendapatkan nilai 4. Perhitungan ini akan berlaku atau diberlakukan satu persatu terhadap semua soalnya. Satu contoh kasus lain ya. Misalkan ada seorang peserta bernama B, itu mampu menjawab 60% dari total soal. Kita umpamakan soal nomor 10 itu mampu dikerjakan oleh 28% peserta, sama seperti kasusnya si A tadi. Maka berapakah nilai yang didapat si B untuk nomor 10 ini? Kita masukkan rumusnya. Maka perhitungannya menjadi 0,6 dikali 1 dikali 4 sama dengan 2,4. Artinya si B mendapatkan nilai 2,4 di nomor 10.
Jika kita cermati, baik si A maupun si B sama-sama mampu menjawab soal nomor 10 dengan benar. Namun ternyata poin yang didapatkannya adalah berbeda. Untuk si A mendapatkan poin 4, sementara si B hanya mendapatkan 2,4 saja. Jadi perolehan nilai dalam setiap butir soal itu akan sangat variatif, tergantung dari kemampuan individu dalam menjawab sebanyak mungkin soal benar. Karena jika teman-teman mampu menjawab sebanyak mungkin soal benar akan mempunyai konstanta yang lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang hanya mampu menjawab sedikit soal saja. Dari gambaran penilaian seperti ini atau gambaran penilaian model terbaru ini, kita juga bisa membuat strategi-strategi untuk memaksimalkan peluang kita lolos SBMPTN. Yang pertama, strategi mengosongi soal-soal yang kita anggap sulit tidak lagi relevan dipakai dalam sistem penilaian model baru ini. Yang kedua, kita harus mampu menjawab sebanyak mungkin soal dengan benar untuk mendapatkan konstanta yang tinggi sebagai dasar pengali dalam sistem penilaian ini. Yang ketiga, kita harus sangat intensif dalam berlatih soal ataupun berlatih mengerjakan soal, terutama soal-soal yang berkategori sulit. Yang keempat, sekalipun kita bisa menjawab soal dengan benar dengan metode tebakan, namun jangan berharap terlalu banyak pada cara ini. Sebenarnya cara menjawab soal dengan metode tebakan sudah pernah saya berikan di video ini, atau teman-teman bisa juga lihat di kolom deskripsi. Yang kelima, latihan soal saja tidak cukup. Kita harus melakukan banyak sekali tryout. Tryout sendiri di rumah itu tidak cukup. Kita harus mengikuti sebanyak mungkin tryout yang melibatkan sebanyak mungkin peserta. Karena dalam teori respon butir ini nilai kita sangat tergantung dari nilai pesaing kita. Yang keenam, datangi dan ikuti setiap kegiatan tryout yang ada yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga. Dan di antara banyaknya lembaga-lembaga yang mengadakan tryout, jika kamu beneran ingin serius untuk diterima di jalur SBMPTN ini, maka wajib bagi kamu untuk mengikuti tryout online yang diadakan oleh channel ini. Karena itu bersiaplah. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, belum lengkap, belum utuh, yang belum saya sampaikan di video kali ini, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Ayo semangat, ayo belajar dan create your future. Dadah. Sampai jumpa di tryout ya. Jangan lupa ikuti tryout online ini.